Sekarang sampean perhatikan baik-baik, Pak. Sampean perhatikan baik-baik. Mungkin teman yang selama ini kita remehkan, kawan yang selama ini kita remehkan, tetangga yang selama ini kita pandang dengan sebelah mata, bisa jadi merekalah yang kelak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Jadi kita tidak tahu siapa di antara kita yang akan menyelamatkan yang lainnya. Maka dari itu Nabi berpesan, Qulu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati para kiai, para habaib, para masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sohibul Bait, yaitu Aba Amir. Semoga beliau beserta keluarganya Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusan dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama pada sore hari ini di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau sampai hari kiamat. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Kula ulang sekali lagi nggih. Boten sempurna iman sampean sampai sampean mencintai saudara sampean seperti sampean mencintai diri sampean sendiri. Jadi kecintaan kita kepada saudara kita itu menjadi tolak ukur yang menunjukkan bagaimana keimanan kita. Ngapunten, maaf, sekali lagi maaf. Karena akhir-akhir ini kita sering melihat betapa mudahnya seseorang mencaci umat Nabi Muhammad. Terkadang kita sering sekali bermusuhan dengan sesama kaum muslimin. Padahal Nabi SAW dalam banyak kesempatan mengatakan, Qulu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Lalu di dalam riwayat yang lain Nabi katakan, La tahasadu, janganlah kalian saling dengki antara satu dengan yang lainnya. Wala tabaghadu wala tadabbaru, dan janganlah kalian saling bermusuhan, saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Sekali lagi kami mohon maaf, apa yang kami sampaikan ini kami tidak akan menyerempet hal A atau hal B. Kami hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sampean perhatikan baik-baik.
selama ini di dunia kita sering berdebat dengan sesama kawan. Apakah itu urusan pekerjaan, urusan jabatan, urusan PC, atau masalah perbedaan pendapat. Kita sering berdebat dengan sesama kawan. Tetapi kata Nabi, sekeras-kerasnya perdebatan kalian di dunia tidak lebih dahsyat dengan apa yang kalian lakukan di akhirat. Ngapunten, maaf, dalam tanda kutip, kelak di hari kiamat, kelak di akhirat, semua manusia itu akan memprotes Tuhan. Dalam tanda kutip. Kenapa? Karena ketika sebagian di antara kita masuk ke dalam surga, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu sebagian yang lainnya masuk ke dalam neraka. Maka di saat itu mereka akan bertanya kepada Allah. Kalau memprotes tidak mungkin, mereka akan bertanya kepada Allah. Makanya Nabi melarang kita untuk bermusuhan dengan sesama kaum muslimin. Maka di saat itu mereka bertanya, ya Allah, Engkau masukkan kami ke dalam surga, tetapi kenapa saudara-saudara kami yang lainnya sampai masukkan ke dalam neraka? Hum yusalluna ma'ana, padahal dulu mereka sholat bersama-sama dengan kami. Kami datang dan duduk bersama-sama di tempat majelis. Tetapi kenapa ya Allah Engkau masukkan kami ke dalam surga, sedangkan saudara kami yang lainnya Engkau masukkan ke dalam neraka? Maka di saat itu Allah berkata, apa kata Allah? Idhabu fa akhriju man araftu minhum. Kata Allah, pergilah kalian ke neraka dan keluarkanlah siapa orang yang kalian kenal dari mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Allah, pergilah kalian ke sana, cari siapa orang yang kalian kenal, maka selamatkanlah mereka dari api neraka. Lalu mereka berduyun-duyun pergi ke neraka untuk mencari orang yang mereka kenal, lalu mereka menyelamatkannya. Ada yang sudah terbakar sampai ke lutut, ada yang terbakar sampai ke mata kaki dan seterusnya, lalu mereka menyelamatkan saudara-saudara mereka dari siksa api neraka. Nah, setelah selesai, lalu mereka berkata kepada Allah, ya Rabb, qad akhrajna man amartana. Ya Allah, kami sudah mengeluarkan siapa orang yang sampean suruh, dan kami sudah menyelamatkan siapa orang yang kami kenal, dan sekarang tidak ada lagi yang tersisa. Subhanallah. Coba sekarang sampean perhatikan baik-baik, Pak. Sampean perhatikan baik-baik. Mungkin teman yang selama ini kita remehkan, kawan yang selama ini kita remehkan, tetangga yang selama ini kita pandang dengan sebelah mata, bisa jadi merekalah yang kelak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Jadi kita tidak tahu siapa di antara kita yang akan menyelamatkan yang lainnya. Maka dari itu Nabi berpesan, Qulu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita bisa mencintai saudara-saudara kalian, mencintai saudara-saudara kita, memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, dan tentunya mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mereka tidak berjalan di jalannya Sayyiduna Muhammad. Maka kita wajib untuk mengingatkannya. Karena kata ulama, kalau kita diganggu, dimusuhi, atau disakitin orang lain, lalu kemudian kita memaafkannya, maka memang seharusnya seperti itu.
Tetapi manakala kita melihat saudara-saudara kita yang salah di dalam melangkah dan mereka tidak berjalan di jalannya Sayyiduna Muhammad, maka wajib bagi kita untuk mengingatkannya. Karena kecintaan kita kepada mereka. Dan wajib bagi kita untuk memiliki akhlak yang baik kepada mereka. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah." Kata Nabi, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian siapa orang yang aku cintai, siapa orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di hari kiamat? Ini disampaikan oleh Nabi sampai 2-3 kali. Lalu para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami mau." Siapa orang yang sampean cintai? Siapa orang yang paling dekat kedudukannya dengan sampean di hari kiamat? Lalu Nabi menjawab, apa kata Nabi? Orang yang aku cintai dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di hari kiamat, yaitu ahsanukum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu di dalam riwayat yang lain, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ada seseorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, beri kami satu amalan yang apabila kami kerjakan amalan tersebut, maka kami bisa masuk ke dalam surga. Lalu Nabi menjawab, apa kata Nabi? Kun muksinan, jadilah kalian orang yang berbuat baik. Artinya jadilah kalian orang yang baik. Lalu kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muksin?" Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa tahu kalau kami ini orang baik? Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Sal jirona, tanya kepada tetanggamu. In qalu annaka muksin fa anta muksin, wa in qalu annaka musi fa anta musi." Tanya kepada tetanggamu. Kalau tetanggamu mengatakan kamu baik, berarti kamu orang yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila tetanggamu terganggu gara-gara kalian, tetanggamu terganggu karena ulah kalian, lalu mereka mengatakan kamu tidak baik, berarti kamu bukan orang yang baik. Lalu kemudian Nabi katakan, "Wallahu la yu'min." Demi Allah, tidak sempurna iman kalian. Siapa? Man lam ya'man jaruhu bawaikahu, yaitu seseorang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Intabihu barakallahu fikum. Maka mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah satukan hati kita, sehingga kita bisa mencintai saudara-saudara kita dan tentunya memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.